Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Peresmian dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peresmian sekolah ini berjalan dengan penuh haru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun tak bisa menahan air matanya. Arigatou gozaimasu daitorio kakak Prabowo Subianto daitorio kakak ni kokoro kara mushiagemasu. Dalam acara ini, siswa sekolah rakyat unjuk gigi. Mereka menunjukkan bakat dan hasil kerja keras mereka selama ini. Salah satunya adalah kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa. Presiden Prabowo pun bangga atas kemampuan anak-anak ini. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa. Yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa. Karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana, setuju gak? Suasana hangat pun terasa saat Presiden Prabowo mengajak anak-anak naik dan berfoto di kendaraan maung yang dinaikinya. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Ya pemirsa, kilang minyak terbesar di Indonesia resmi beroperasi. Kilang ini menjadi tonggak kemandirian energi nasional. Proyek Refinery Development Master Plan menjadi tonggak penting transformasi sektor energi nasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan kilang minyak ini akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi. Presiden Prabowo Subianto tegaskan, ke depan pemerintah akan terus kembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, dan juga saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar atau setara dengan 123 triliun rupiah. RDMP juga membuat kapasitas pengolahan kilang pun meningkat dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegur direksi BUMN yang meminta bonus meski perusahaannya merugi. Presiden juga meminta Danantara untuk bersih-bersih BUMN. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Nggak tahu
tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri panen raya jagung di Sidoarjo, Jawa Timur. 6 ton jagung dikirimkan ke Bulog dan hasilnya dikembalikan kepada petani sebagai upaya menciptakan swasembada pangan. Forkopimda Jawa Timur menggelar panen raya jagung serentak di Desa Kedensari, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Panen raya dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto. Menempati lahan seluas 2 hektar, jagung yang dipanen ini langsung dikirim ke Bulog dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dan petani jagung. Kita melaksanakan panen seluas 2 hektar jagung yang sudah siap dipanen. Kemudian dalam pelaksanaannya tentunya ini melibatkan seluruh kelompok tani yang ada di wilayah Desa Kedensari ini. Kemudian selanjutnya untuk selesai panen ini nanti akan kita berkoordinasi dengan Bulog. Hasil panen di Desa Kedensari ini diperkirakan mencapai 6 ton. Sebelumnya, Sidoarjo juga sudah panen jagung di atas lahan seluas 3 hektar dengan hasil 8 ton. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, lawakan berubah jadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono. Materi stand-up komedi berjudul Mens Rea yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mens Rea banjir somasi hingga laporan polisi. Juru bicara pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana layangkan somasi kepada komika Panji Pragiwaksono. Somasi dilayangkan karena Panji dianggap merendahkan pilihan politik sebagian warga. Inilah pernyataan Panji yang menuai protes. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mens Rea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Meski banjir laporan, namun DPR RI tegaskan kasus Panji tidak ditangani semena-mena. Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Panji Pragiwaksono diantaranya tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Hukum dan 2 aturan hukum tersebut bukan lagi bagian dari aparatus represif penjaga kekuasaan, melainkan justru menjadi alat yang efektif bagi warga negara untuk mencari keadilan. Selain pasangan Dharma Kun, Panji juga dilaporkan masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menilai materi Mens Rea mengandung fitnah dan penghasutan. Meski Muhammadiyah dan NU membantah laporan ini, namun proses hukum terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.